Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, jelang bulan puasa, harga sejumlah komoditi seperti cabai di pasar tradisional di Surabaya mulai melonjak. Kenaikan harga cabai diduga selain tingginya permintaan juga akibat stoknya berkurang karena terkendala cuaca ekstrem. Jelang bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di kota Surabaya mengalami kenaikan harga. Di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, kenaikan harga bumbu dapur paling mencolok terjadi, salah satunya cabai. Harga cabai kecil dan besar mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogramnya. Cabai kecil yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai besar dari Rp40.000 kini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang cabai di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, kenaikan harga cabai ini karena pasokan berkurang akibat cuaca buruk. Selain itu, permintaan tinggi jelang bulan puasa turut mempengaruhi kenaikan harga cabai yang sudah terjadi sejak 2 minggu ini. Yang naik biasanya cabai merah, terus cabai kecil biasanya cabai besar. Untuk cabai kecil berapa Mas sekarang? Sekarang di harga 8.000. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 60. Kalau cabai yang apa? Besar? Misalnya sekarang lagi 60. Sebelumnya? Sebelumnya ya 50. Waktu sekarang di harga 20. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 15. Itu per kilonya. Sekarang 20. Soalnya bukannya agak susah. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada sayuran seperti wortel. Kini dijual Rp20.000 per kilogram, harga sebelumnya Rp15.000. Kenaikan harga bahan pokok dan sayur serta bumbu dapur menurut pedagang diperkirakan akan terus terjadi secara bertahap hingga memasuki bulan puasa dan jelang Lebaran nanti. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, pemesanan tiket kereta di stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya terus meningkat. Hingga Senin siang, jumlah tiket mudik dan balik Lebaran sudah terjual sebanyak 131.000 lebih. Dari tiket yang telah terpesan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 27 Maret 2025. PT KAI Daop 8 Surabaya telah menetapkan masa angkutan Lebaran dimulai pada tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 atau selama 22 hari. Pemesanan tiket untuk mudik dan balik Lebaran juga telah dibuka sejak 4 Februari lalu. Hingga Senin siang, jumlah pemesanan tiket mudik dan balik Lebaran untuk keberangkatan dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya telah mencapai 131.167 tiket. Dari tiket yang telah terpesan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 27 Maret 2025 atau 3 hari jelang Lebaran. Sementara untuk arus balik Lebaran, puncaknya diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2025 atau 5 hari setelah Lebaran. Untuk tujuan terbanyak penumpang di masa angkutan Lebaran nanti, yakni ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Dari data yang ada, sementara ini masyarakat paling banyak melakukan perjalanan di Daop 8 Surabaya itu pada tanggal 28 Maret 2025 atau H-3. Sedangkan penumpang yang berangkat di masa arus balik terbanyak di Daop 8 Surabaya terjadi di H+5 Lebaran atau tanggal 6 April 2025. Pemesanan tiket kereta Lebaran diperkirakan terus bertambah, baik melalui online atau tempat penjualan resmi lainnya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, sejumlah sekolah di Kota Mojokerto mulai melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa. Para siswa menilai MBG yang dibagikan cukup layak dengan ditunjang menu spesial seperti ayam, sayur, serta buah-buahan. Terdapat 9 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA di Kota Mojokerto menggelar MBG. Salah satunya di SMP Negeri 9 Kota Mojokerto dengan 571 siswa. Ratusan paket MBG didistribusikan ke siswa untuk dimakan bersama saat jam istirahat siang.
Para siswa menilai MBG yang dibagikan pihak sekolah cukup layak dengan ditunjang menu spesial seperti ayam, sayur, serta buah-buahan. Sehingga siswa merasa senang dan tidak perlu membawa bekal dari rumah. Pastinya senang karena kan kita dapat makan gratis juga gizi yang baik. Untuk menunya apa saja tadi, Mbak? Tadinya ada tempe, terus ada sayur, ada ayam goreng juga, itu susu sama pisang. Untuk kedepannya harapannya bagaimana? Harapannya ini kedepannya lebih merata gitu ya, semua sekolah kena gitu seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan akan menjamin keberlangsungan program MBG dengan mengawasi pendistribusian ke siswa. Harapan kami tidak hanya sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penerima manfaat ketika anak-anak ini kemudian menuntaskan tugas belajarnya, ya tadi bugar badannya, pintar otaknya, dan benar perilakunya. Ini menjadi suatu target penting yang bisa kita jadikan prioritas, sehingga barangkali nanti ke depan ada kekurangan dalam pelaksanaan, insya Allah Kota Pemkot akan berupaya untuk melengkapi. Ini adalah perdana dan akan dilaksanakan untuk sekolah ini setiap hari. Meski saat ini baru 9 sekolah, namun rencananya program MBG akan menyasar sekolah lainnya di Kota Mojokerto dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia dari Badan Gizi Nasional. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ratusan warga di Mojokerto tetap antusias berebut gunungan sepatu di tengah guyuran hujan deras. Kami kembali sesaat lagi.